Apa kata Rasulullah SAW? Faqala wa minan nas illa ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Itulah emang Rasulullah SAW. Benarlah sabda Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang Muslim ini akan mengikuti kebiasaannya orang-orang Persia dan Romawi. Itulah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dan di sini perlu bagi seorang Muslim, seorang Muslimat menjauhi perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara podcast Ngopi Yuk. Dan Alhamdulillah kali ini kita sudah ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Agus Irawan Hafidhahullah Ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, kali ini kita apa nih bahasannya Ustadz? Kita kali ini mungkin membahas tahun baru ya, karena kita mau memasuki tahun baru. Tahun baru ya Ustaz. Ya, tahun 2021 ya. Jadi bahasan kita sekarang adalah tahun baru. Berarti gimana hukum untuk merayakan tahun baru Ustaz? Nah, hukum merayakan tahun baru seperti yang sudah kita lihat di masyarakat umum ya. Iya. Di malam tahun baru dan di pagi harinya juga di tanggal 1 Januarinya. Apa hukum bagi seorang muslim? Di sini hukum bagi seorang muslim ia merayakan ikut andil merayakan menyambut tahun baru Masehi 1 Januari. Hukumnya adalah haram. Haram Ustaz. Iya, haram. Hukumnya haram. Kenapa? Jadi perayaan tahun baru tersebut, merayakan datangnya tahun baru tersebut, dia bukanlah adat. Bukan adat Ustaz. Bukan adat masyarakat, dia bukan ajaran agama Islam. Dia adalah ritual agama milik orang Romawi. Oh, jadi sejarahnya orang Romawi Ustaz. Iya, sejarah yang merayakan perayaan awal tahun Masehi ini adalah orang Romawi. Orang Romawi. Iya. Jadi orang Muslim walaupun dia hanya bersenang-senang seperti hanya bakar apa ya? Bakar jagung gitu ya, bakar jagung, bakar petasan. Walaupun hanya bersenang-senang tanpa ada ritual agama, tapi dia di sana juga merayakan. Ya, ikut serta merayakan. Nah, di situ tidak boleh. Tidak boleh Ustaz. Ya, seorang muslim tidak dibenarkan dia ikut merayakan perayaan yang diadakan oleh orang-orang kafir. Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma berkata, li ahlil jahiliyati yauman fi kulli sanah. Jadi orang jahiliyah pada zaman dahulu dia punya 2 hari setiap tahun yang yal'abuna fihima. 2 hari tersebut mereka suka bersenang-senang, maksudnya berhari raya. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dan di sana Islam sudah mulai berkembang oleh dakwah Mus'ab bin Umair. Apa kata Rasulullah SAW? Kana lakum yauman tal'abuna fihima. Kalian biasa melakukan 2 hari raya, yaitu hari raya Nairus dan Mihrajan. Yaitu hari raya ini bukan dari mereka, bukan dari kebiasaan orang-orang Madinah, tapi dia adalah hari raya impor milik orang-orang Persia. Ya, itu mereka biasa gunakan untuk merayakan tahun baru. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya itu. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Islam memiliki hari yang lebih spesial, 2 juga, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di sini Rasulullah SAW melarang kaum muslimin merayakan hari raya orang-orang kafir. Nah, di antara juga ini hari raya menyambut tahun baru. Dia milik orang-orang
Romawi. Nah, Ustaz. Ritual agama milik orang-orang Romawi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, menyerupai dalam perayaannya dan lainnya, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Jadi memang benar dibatasi oleh Rasulullah SAW, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Tapi Ustaz, kalau begitu gimana untuk sekarang kan banyak muslim yang mengatakan untuk ucapan selamat pada saat tahun baru, mereka merayakan tahun baru, itu gimana Ustaz? Seorang muslim dia merayakan, mengucapkan selamat tahun baru gitu ya. Iya Ustaz. Mengucapkan selamat tahun baru itu karena mereka merasa bahwasannya mereka tersebut ini bukan suatu ritual agama. Ini hanya kebiasaan. Padahal hal tersebut adalah ritual agama milik orang Romawi. Nah, mereka tidak sadar di sana bahwasannya ada pelanggaran batasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan kiamat tidaklah berdiri hatta ta'khudhu bi akhdhil quruni qablaha, hatta ta'khudhu ummati bi akhdhil quruni qablaha, sampai benar-benar umatku ini mengikuti kebiasaan generasi sebelumnya. Jadi umat Rasulullah SAW dikatakan akan mengikuti generasi umat sebelumnya. Kemudian shibhan bi shibhin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal akan diikuti oleh kaum muslimin, sehasta demi sehasta. Kemudian ada yang bertanya, wakila ya Rasulullah, kafaris warum, apakah yang akan diikuti oleh kaum muslimin tersebut adalah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Apa kata Rasulullah SAW? Faqala wa minan nas illa ulaik, siapa lagi kalau bukan mereka. Itulah emang Rasulullah SAW, benarlah sabda Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang muslim ini akan mengikuti kebiasaannya orang-orang Persia dan Romawi. Itulah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dan di sini perlu bagi seorang muslim, seorang muslimat menjauhi perkara tersebut. Baik Ustaz. Kemudian gimana kalau ada seorang muslim yang mengucapkan selamat tahun baru ke kita Ustaz? Mengucapkan selamat tahun baru Ustaz. Selamat tahun baru. Jika ada seorang muslim mengucapkan selamat tahun baru, kita katakan saya seorang muslim dan saya tidak merayakan tahun baru gitu Ustaz. Iya. Bahkan ada seorang muslim bukan hanya mengucapkan, mendoakan Ustaz. Ya, selamat, semoga tahun ke depan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita katakan bahwasannya terima kasih atas perhatiannya, tapi mohon maaf saya tidak merayakan perayaan tahun baru. Seperti itu. Jadi memang tahun baru ini emang hal yang kaum muslimin tersebut banyak terjatuh di dalamnya. Sejarah, saya ungkap sejarah gimana terjadinya perayaan tahun baru ini. Jadi sejarahnya seperti ini. Dahulu raja pertama Romawi namanya Romulus. Ini raja pertama Romawi ya, Romulus. Dia membuat kalender Masehi yang hanya 10 bulan isinya. 10 bulan. Bukan 12, 10. Dia diawali dengan bulan Maret. Bulan Maret. Bukan bulan Januari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September itu dari kata septa, artinya 7, bukan 9. Kalau sekarang kan September 9. September itu dari kata septa, artinya 7. September. Oktober dari kata okto, artinya 8. November dari kata novu, ya artinya 9. Dan Desember dari kata desem. Itu sejarahnya. Jadi Raja Romawi ini dia buat kalender isinya 10 bulan. Ya, kemudian raja tersebut meninggal. Raja Romulus ini meninggal. Digantilah oleh raja setelahnya
namanya Numa Pontilius. Numa Pontilius ini merubah kalender yang dibuat oleh Romulus dengan alasan karena tidak sesuai harinya, terlalu sedikit, tidak sesuai dengan musim yang ada. Maka ditambahlah Januari dan Februari. Jadilah dia 12. Jadi awalnya Maret, kemudian ditambah 2 di depan. Jadi Januari, Februari, Maret. Nah, kemudian diganti ke Januari. Jadi awal tahunnya yang dulu mereka rayakan Maret berubahlah ke 1 Januari. Dan ini dideklarasikan dibesarkan oleh Julius Caesar. Ya. Dan disitulah orang-orang Romawi memperingati hari tersebut untuk memperingati dewa mereka 1 Januari itu. Namanya Dewa Janus. Ya, Dewa Janus ini dewa yang menjaga gerbang Olympus. Menurut mereka, dewa ini memiliki 2 pandangan. Pandangan ke depan dan pandangan ke belakang. Pandangan ke depan maksudnya dewa ini memiliki pandangan masa depan, simbol masa depan. Kemudian pandangan ke belakang, simbol masa lampau. Nah, itulah. Jadi perayaan 1 Januari, perayaan Masehi, tahun baru 1 Januari tersebut adalah benar dari orang Romawi. Atas dasar ritual agama mereka memperingati dewa Janus. Subhanallah. Jadi sangat tidak dibenarkan sama sekali seorang muslimat memperingati hari tersebut. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ustaz Agus Irwan hafizahullah taala. Ada kata terakhir Ustaz untuk kaum muslimin dan muslimat tentang perayaan tahun baru ini, Ustaz? Ya, sebaiknya sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita beristighfar, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, mungkin ikut perayaan-perayaan sebelumnya. Dan kedepannya dan setelah ini, setelah kita mengetahui tentang sejarah awal tahun baru tersebut, bagaimana dia bukan dari Islam, maka hendaklah kaum muslimin menjauhinya. Dan perbanyaklah dia beribadah di rumah, bukan malah keluyuran di luar. Tapi Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, itu tadi pemirsa penjelasan dari beliau tentang bagaimana sikap kita dalam merayakan tahun baru. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus podcast Ngopi Yuk, ngobrol perkara Islam hanya di Izzah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.